Masih bersama kami di Kabar hari ini pemirsa. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono kembali menegaskan terkait perkara di wilayah hukumnya. Ia menyatakan terjadi dua kasus berbeda, yaitu misteri kematian Afif Maulana yang diduga dianiaya polisi dan kasus penganiayaan terhadap 18 terduga pelaku tawuran di wilayah Kranji Padang. Sementara itu LBH terus melanjutkan proses perlindungan terhadap 8 orang yang menjadi saksi kasus kematian Afif ke LPSK. Kasus kematian Afif menyingkap pelanggaran hak asasi manusia di lingkup Polda Sumatera Barat terhadap 18 terduga pelaku tawuran di Jembatan Kranji pada dini hari 9 Juni. Di hari itu, polisi gabungan menangkap 18 terduga pelaku tawuran di atas Jembatan Kranji yang salah satunya adalah teman yang memboncengkan Afif Maulana, yaitu Aditya. Di hari itu pula, Afif Maulana tewas diduga dianiaya polisi dan jenazahnya baru ditemukan pukul 11 siang di aliran Sungai Kranji. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono pun kembali menegaskan hari ini terjadi dua peristiwa pada sekitar pukul 3 dini hari 9 Juni itu. Satu adalah kematian Afif Maulana dan kedua adalah peristiwa pelanggaran prosedur terhadap 18 terduga pelaku tawuran berupa penganiayaan. Atas peristiwa penganiayaan 18 terduga pelaku tawuran, Polda Sumatera Barat menemukan 17 anggotanya melakukan pelanggaran kode etik dan kemungkinan pelanggaran pidana. Bahwa ada dua TKP yang sangat krusial di dalam ekspos sudah dirilisnya 17 anggota Polda Sumatera Barat terkait dengan perkara ini. Perkara yang mana? Perkara yang berada di Polsekta Kranji. Jangan mengaitkan 17 anggota kami yang kami tetapkan yang diduga sebagai pelanggar kode etik atau pelanggar disiplin ini adalah peristiwa yang terjadi korelasinya dengan saudara Afif Maulana. Sekali lagi saya meluruskan bahwa dirilisnya 17 anggota Polda Sumatera Barat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik itu terlepas dari peristiwa yang terjadi di atas Jembatan Kranji. Tetapi yakini bahwa itu yang terjadi di Polsekta Kranji. Dalam penyelidikan terjadi peristiwa yang di luar dari seharusnya. Itu pun masih banyak politisir-politisir berita yang sifatnya hiperbola, membesar-besarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kami sudah mendalami, sudah memeriksa itu. Jika ada pihak-pihak yang tidak puas akan penjelasan dari Polda Sumatera Barat akan kedua kasus tersebut, Kapolda mempersilakan datang dan memberikan fakta-fakta baru yang akan membuat kasus menjadi terang benderang. Kapolda meminta agar tidak ada pihak yang memperkeruh situasi. Di sisi lain, keluarga Afif Maulana meyakini anak berusia 13 tahun tersebut ada di Mapolsek Kranji bersama 18 orang terduga pelaku tawuran lainnya yang mendapatkan penganiayaan. Bang, dari pihak polisian kan dari 18 anak-anak yang diamankan ini nggak ada Afif. Nah, itu dari keluarga sendiri gimana? Apakah memang Afif ini dibawa atau gimana? Itu nggak tahu juga kenapa bisa datanya nggak ada gitu kan. Pak. Tapi ada sebenarnya ada. Ada saksi yang lihat ada anak saya di polsek itu katanya. Terus ini dari rekan-rekan? Iya, rekan-rekan yang ketangkap malam itu juga. Hal itu pula yang diyakini LBH Padang setelah mendapatkan pengakuan dari sejumlah anak yang menjadi bagian dari 18 orang yang diakui ditangkap oleh polisi dini hari itu dan dibawa ke Mapolsek Kranji. Karenanya LBH Padang mendesak LPSK
segera memberikan perlindungan terhadap sejumlah saksi anak yang telah mereka ajukan untuk mendapatkan perlindungan. Meski demikian, LBH Padang masih harus melengkapi sejumlah berkas sebagaimana disyaratkan oleh LPSK. Berkoordinasi dengan LPSK secara ini ya, dan mereka meminta kami segera melengkapi persyaratan. Tetapi kami sangat mengharapkan LPSK segera ya turun dalam kasus ini, karena memang kami sangat membutuhkan perlindungan dari LPSK, karena ini adalah saksi-saksi anak dan kita tahu dia trauma atas kejadian itu dan belum ada pemulihan psikis juga yang diberikan kepada dia, sehingga proses-proses hukum ini bisa saja berlangsung lebih lama kalau tidak ada perlindungan saksi dan korban dari LPSK. Karena ini kasus kejahatan hak asasi manusia, maka saya meminta LPSK untuk memberi respon cepat dan responsif atas kasus ini. Sudah berapa hari tidak dilaporkan, Pak? Kami melaporkan ke LPSK itu di hari Rabu, dan LPSK memang meminta beberapa dokumen tambahan kepada kami. LBH Padang sebelumnya telah membuat pengajuan perlindungan terhadap 6 saksi dalam kasus kematian Afif Maulana kepada LPSK pada hari Rabu lalu. LPSK pun telah merencanakan datang ke Padang untuk melakukan pemeriksaan kasus ini. LBH sendiri total telah mengidentifikasi 9 orang dari 18 orang yang mendapatkan penyiksaan di Mapolsek Kuranji. Karenanya, jumlah saksi yang akan mengajukan perlindungan ke LPSK pun dimungkinkan bertambah. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan.